Kalau masih kayak gitu taktikalnya Gak ada perubahan. udah kayaknya udah banyak harus out. Lo yakin out? Kita Iya. memang waktu lawan Bahrain kan pun kita banyak kecurangan di sana juga. Iya. Wajar saja kita sedikit emosi lah, supporter Iya, juga emosi benar, dengan benar, Bahrain benar. ya. Mungkin Korea nanti juga akan luar biasa nih Fir Iya, di sana benar, kan. benar. Lagi-lagi ngomong sepak bola hanya di Raden History. Hari ini gue bukan narasumber, tapi gue kedatangan bintang tamu spesial nih, konten kreator TikTok yang luar biasa nih. Oke, guys. Pasti pada tahu dong. Siapa? Firdi Muhammad. Firdi Muhammad. Iya. Hari ini gue seperti kemarin, gue masih ngebincangin timnas Indonesia nih, tapi gue berbeda. Kali ini gue pengen tahu pendapat seorang konten kreator bola tentang timnas Indonesia yang akan berhadapan dengan Bahrain, Fir. Lawan Bahrain, betul. Tapi sebelum kita ke timnas lawan Bahrain, Fir, Emiliano Jonathan, Fir, pemain muda sudah datang, keluarganya ya sudah memenuhi undangan dari PSSI. Iya. Menurut lu gimana nih untuk Emiliano Jonathan? Miliano Jonathan ya, dia sudah memenuhi undangan dari Pak Erick Thohir nih, dari Patrick Kluivert. Ya. Ini sungguh bener-bener keajaiban Jim menurut gua. Dia bilang katanya sampai nunggu akhir musim kan. Ya. Nggak sampai akhir musim ini. Tiba-tiba nggak nyampe akhir musim ya? Sampai akhir musim, pada akhirnya memenuhi undangan dari PSSI. Ini bener-bener kelas sih. Kelas banget ya. Umur 21 tahun, market value 13 miliar. Bermain di kasta tertinggi lagi ya. Iya, di Utrecht sekarang. Dia posisi wing striker kanan. Udah. Tektokan sama Ole udah gacor banget itu udah. Sama-sama Emiliano Jonathan ya Jonathan. sebelumnya ya. Iya. Wah, luar biasa. Miliano Jonathan. Keren luar biasa untuk Emiliano Jonathan. Gue setuju banget dengan apa kata Firdi bahwa dia menyatakan pemain ini pemain potensial berbakat ya, Fir. Potensial lah. Pemain muda 21 pastinya. tahun. Yang masih jenjangnya karirnya Iya, lama di timnas tahun Indonesia. 2030 masih umur 25 dia. Iya, beda 4 tahun beda lagi. masih setahun berarti kan? Iya. Oke. Sekarang baru nih kita bahas pemulaan tentang timnas Indonesia menghadapi Bahrain, tapi gue pengen tahu apa sih rasa ketika lo melihat Indonesia dibantai 5-1? Aduh. Satu kata nih, satu kata buat lu. Sakit. Sakit ya. Sakit. Sakit ya. 5-1 ya. Ini memang kalau gue bilang ya Bang Raden ya, murni kesalahan dari taktikal tim kepelatihan timnas Indonesia sih. Oke, murni dari Iya. taktikal Iya, segala. murni taktikal. Oke, murni strategi. taktikal. Emang dibilang kalah ya sampai kebobolan 5 ya guys ya, itu bener-bener banyak banget ya, kekalahan paling terbanyak di ronde ketiga ini Untuk dengan Indonesia skor 5. ya. Kalau lawan Jepang 4-0. 4 ya. Ini 5 loh, sampai kebobolan 5. Kita lawan Australia di kandang kita aja tuh kita bisa tahan 0-0. 0-0. Gitu loh. Maksudnya lawan Jepang oke deh, emang Jepang kualitasnya Ya, dong. kualitasnya luar Seharusnya biasa. dengan Australia dengan membawa skuad yang market value-nya di bawah kita loh. Benar. Market Secara value-nya. market value ya. 400 miliar Australia itu. Dia malah nerapin taktik timnas Indonesia yang sebelumnya tuh. Yang dipakai siapa? Sintayong. Iya, aduh. Kebalikannya justru ya, kita tetap Iya. football, dia malah menerapkan strategi defensive counter ya kan. Lah, orang dia dapat bola, umpan ke depan, tak gol. Begitu Australia kan mainnya. Efektif, iya, efisien. Jadi ya mau gimana guys ya. Oke, sekarang kita menghadapi lawan Bahrain nih. Di partai yang menurut gua ini adalah partai penentuan ya Indonesia. Betul. Apakah bisa langsung menuju round 4 atau mungkin ya say goodbye dengan Iyalah. Piala Dunia tahun ini. Jadi menurut lu, laga lawan Bahrain ini apa yang perlu diperbaiki dari sebelum kita kalah lawan Australia nanti? Strategi jelas. Strategi. Iyalah yang perlu diperbaiki ya jelas strategi ya. Tim dari tim kepelatihan timnas Indonesia kalau masih ya maaf ya sorry to say, kalau masih pakai strategi taktikal yang lawan Australia ya kita terang juga Veteran. gitu. Soalnya garis ini gue bukannya pundit atau pengamat sepak bola ya guys ya. Gue Iya. bukan soal mau mengomentari strategi atau gimana ya. Memakai high defensive line JIZ itu nggak cocok. Dia sampai Jarang maju ya. ke depan begitu. Speednya nggak ada JIZ. Messi Legers apalagi sampai dalam kotak tuh. Messi Legers ngapain gitu loh. Dia kan CB, central back. JIZ yang biasanya nggak maju-maju sampai garis tengah sampai depan, maju-maju. Emang itu taktikal, emang strateginya seperti itu. Nah, kalau bang taktikal, ya apa harapan untuk lawan Bahrain nanti taktikalnya seperti apa menurut lu? Ya, Apakah kita bermain ala Sintayong lagi atau Alex enggak? Pastor bilang lebih baik make 9 defender tapi menang. Iyalah, Benar.
mau main bertahan tapi menang. Daripada main nyerang-nyerang tapi kalah buat apa? Kan begitu mikirnya. Berarti itu memikirkan ini ada beda pandangan nih Patrick Kluivert sama si Alex Pastor. Ya iya kan. Kelihatan nggak menurut tuh? Patrick Kluivert dia maunya total football. Patrick Kluivert dia maunya main nyerang, filosofi permainan, menguasai permainan. Tapi kalau kalah dengan dibantai-bantai buat apa? Kan Dan begitu. ini bukan partai dicoba, Fir. Iya. Ini partai menentukan kita apakah bisa melaju. Benar, udah dah, yang bener-bener aja dah lawan Bahrain, udah dah taktik yang bener-bener aja dan udah diambil alih tuh sama coach Alex Pastor katanya. Katanya ya. Ya, kita tunggu saja nanti pertandingan. Iya, makanya benar. Tapi ini ada tadi kita lihat ada 3 pemain absen di timnas Indonesia yang sesi latihan pertama nih. Sandy Walsh, Messiger, Eliano pun bahkan nampaknya tidak ada di dalam latihan nih. Terpisah. Iya. Apakah menurut kalau misalkan sudah dipastikan bahwa absen untuk Messiger, ini akan mempengaruhi ini pertahanan kita gak? Sandy Walsh cedera parah tuh, baru masuk Sandy Walsh 6 menit coy. Ya kan? Bisa gabrugan kayak gitu Sandy Walsh ya kan? Kalau menurut gue sih dia apa ya, untuk mencari gol sebenarnya. Iya. Cuma kan lagi benturan. Dia Sandy Walsh kan posisinya ngeganti Messi Legers ya. Terus diganti ke bek kanan. Dia sampai ke dalam kotak-kotak penalti ngapain? Itu kan dalam kotak penalti itu. Itu kalau nggak ya bagian dari strategi taktikal. Iya, mungkin instruksi Itu. Jadi ya emang bener-bener wingback nusuk semua, sampai center back nusuk semua. Ya di belakang nggak ada. Oke. Jadi menurut tuh 3 pemain si Messiger ini absen melawan Bahrain seperti apa nanti? Apakah Rizky Ridho akan bermain atau gimana? Iya, kayaknya sih ya Rizky Ridho. Tapi kalau katanya kan Sandy Walsh sama Messi Legers masih dicek-cek lagi nih katanya, masih belum fix absen Bang Raden kan kalau Messi Legers sama Sandy Walsh ini gitu loh. Jadi ya kita harapkan ya kita doakan aja yang terbaik lah untuk timnas Indonesia pastinya. Sandy Walsh, Messi Legers itu untuk timnas Indonesia lah. Dan meraih kemenangan ya. Iyalah. Lagi, ini gua ada yang menarik lagi di Fir. Siapa tuh? Ini waktu kemarin Bahrain lawan Jepang walaupun kalah 2-0. Bahrain Jepang. Iya kan? Bahrain lawan Jepang, tapi waktu lawan Jepang itu juga Jepang juga belum bisa mencetak gol sampai menit ke-60 bahkan. Nah tuh. Dan dia memakai strategi yang benar-benar juga menyerang terus nih si Jepang. Bertahan Bahrain itu. Ya bertahan Bahrain. Tapi maksud gua dalam segi nanti melawan Indonesia, apakah Bahrain ini akan lebih terbuka atau berani seperti lawan Australia kemarin kayak dia akan turun? Menurut gua Bahrain nggak bakal nyerang. Main di GBK Bang Raden. Main tandang dia, nggak main nyerang. Kalau timnas Indonesia masih kepancing main nyerang mulu, wah salam udah. Ngeri berbahaya dengan counter ngeri berbahaya counter attack doang udah. Wah salam. Itu kan Australia emang gol-gol counter attack semua itu. Iya. Yang 2 gol set piece, yang 3 gol counter, yang 1 penalti, yang 2 itu counter attack. Ya, oke banget. Iya. Nah, ini yang kemarin nggak melihat di timnas Indonesia. Kita sebenarnya banyak peluang dari corner kick tapi tidak bisa dimaksimalkan. Iya. Ya kan? Iya. Kita lihat nih, banyak di peluang corner kick tapi nggak ada yang berbuah kayak satupun penjaga gawang dari Rian gitu kan. Ya kalau menurut gue, apakah servis ini harus di dalam waktu 4 hari ini juga dipelajarin, Fir? Menurut lu? Set piece harus lebih diperdalam lagi. Benar, karena kita dapat corner nggak ada yang tajam banget ke kiper. Karena waktu kita lawan Australia, open play kita open play nih, tapi tidak ada maksimal efektif. Ya, siapa tahu kan dengan servis ini kita bisa efektif. Set piece nggak dapat peluang kita set piece. Kayak nggak ada peluang berbahaya dari set piece kita. Nggak ada kan? Malah Australia ya 2 kali servis gol itu. Lepas si Jackson Irvine menit 90 bisa lepas begitu. Terus sama satu lagi tuh lepas begitu. Aduh, man to man-nya kurang, man to man markingnya kurang. Penjagaan 1 lawan 1-nya kurang itu asli. Oke. Wah, jadi gue nanya mungkin 2 pertanyaan terakhir nih, Fir. Oke, Bang Raden, siap. Prediksi starting line up menurut lu nanti lawan Bahrain Indonesia? Prediksi starting line up ya. Kalau menurut gue ya guys, pakai formasi dengan 3-4-1-2. 3-4-1-2. Iya. Punya nama? Dari kiper ya. Kiper kalau menurut gue Emil Audero sih. Karena Martin Pass takut lagi kena mental. Kena mental. 5 gol Martin Pass loh. Ya. Kiper kualitas 5 gol begitu kan. Tapi kan bukan murni kesalahan dia. Iya, dia emang bagus tapi emang ya gimana? Dia capek Martin Pass tuh 5 gol ya kan. Ya sekarang Emil lah. Emil berarti ya. Oke. Kasih kesempatan Emil tuh. 3 back belakang? 3 center back kalau menurut gua Messi Legers, Jay Idzes sama Rizky Ridho. Oke. Ya, kalau Messi nggak bisa main?
Ya Hafner. Hafner ya pastinya ya. Iya, Messi Legends nggak bisa main Hafner. Gue ngeri juga kalau Hafner kerja emosinya tinggi nih lawan Bahrain. Sudah banyak banget nih ya kan. Iya bener. Tapi gue lebih ke prioritas Messi Legends dulu sih. Karena ya kita tidak bisa pungkiri ya kualitas dia emang bagus. Oke. Market value-nya pun juga tinggi banget gitu loh. Oke, kita ke tengah nih, ada 4 tengah dong berarti kan. Kira-kira siapa menurut lo? 4 di kanan ya. Di kanan Kevin Dix jelas. Kevin Dix kanan. Di kirinya Calvin Verdong. Oke. Tengah 2 Tom Haye sama Ivar. Atau enggak Ivar sama Joey Pelupesi. Iya. Kenapa enggak milih Nathan lagi, Fir? Aduh, lihat pertandingan kemarin. Sampai 90 menit ya dia mainnya. Iya. Ih, kok bisa-bisanya dah. Heran gua jujur, Bang. Pemain yang ngejar dapat pemain malah justru jadi starting 90 ya. 90 menit loh. Heran dah gua, Bang. Apa ya? Patrick. Nah, Patrick kenapa tuh? 90 menit loh dia main. Ivar Renner gak dimainin loh. Benar. Ya itulah ya pelatih yang lebih tahu. Ya itulah ya. Enggak, maksud apa ya, heran banget gue ngamatan di main 90 menit. Gue lagi bikin live juga gue reaction itu gue nyebut mulu gue Nathan, astagfirullahaladzim. Tapi di sampai 90 menit ya bukannya gue nggak respect sama Nathan apa gimana ya, bukannya gue meragukan kualitas dia. Ya emang Nathan emang nggak pernah dimainin lagi di Swansea di klubnya. Kebugarannya pasti mempengaruhi ya. Maksud gue kan ada Joey Pelupesi sama Ivar masih dimainin mulu di klub Jong Utrecht, masih dimainin mulu Ivar tuh. Gue lebih kayak Ivar atau enggak Joey Pelupesi di tengah. Oke. Nah tadi tengahnya satu siapa nih kan? Satu IMF. Iya, IMF-nya Marcelino. Wah. Marcelino Ferdinand. Dia tuh gacornya kalau jadi gelandang serang IMF. Iya. Kemarin wing sayap nggak kelihatan. Agak bingung ya. Dia di sayap kanan nggak enak. Ini main ke tengah-tengah di mana? Latin dah perhatiin dah. Dia main ke tengah jadinya. Iya, gue memperhatikan. Justru agak kebingungan dia bermain. Iya. Di babak pertama nggak ada peluang dari Marcelino. Posisinya kan sayap kanan. Tapi lu perhatiin dia main di tengah-tengah. Ya karena posisinya dia sebenarnya IMF. Iya. Gelandang serang Marcelino agak pernah main di sayap kanan. Taruh sayap kanan. Oke, dua di depan. Terakhir. Udah jelas, udah pasti Ole sama Ragnar. Ole Ragnar kembali bermain lagi Ragnar. Ragnar lah. Itu pastinya. Ole, gua bener-bener Bang, gua talpok sama Ole Bang. Golnya keren banget ya, gol kelas Eropa ya. Ole Romeni, gua nggak salah banget, gua bikin rumor-rumor dari dulu Ole Romeni akhirnya sampaikan dan laksanakan. Loh. Berarti golin, bukan hoax guys. Debut golin loh dia loh, Ole Romeni. Itu Bang, dia skillful banget permainannya. Gocek-goceknya, liatin dah Ole Romeni itu. Keren banget ya. Iya, emang Eropa banget ya. Eropa banget. Ole Romeni itu gua cinta banget gua sama Ole ngeliat permainannya kemarin. Mana golnya keren juga begitu. Gol-gol usaha itu sendiri. Nah, ini prediksi kalau lu tadi kan udah ngomongin prediksi lu dari taktika dan terus juga dari segi pemainnya. Kira-kira hasilnya berapa? Skor lawan Bahrain ya. Sekali lagi gua nggak mau banyak-banyak ini juga Bang Aden ya. Bantai-bantai sih. Wajib bantai. Mode bantai. Kalau menurut gua 3-0. Wajib 3-0 ya, Bang. Kalau lu Bang Aden prediksi? Kalau gua prediksi, gua 2-0 aja sih cukup. Intinya pokoknya menang mau. Yang penting menang di atas 1. Ya, yang penting dari 1 lah. Ya supaya bukannya apa ya. Kita memang waktu lawan Bahrain kan pun kita banyak kecurangan di sana juga. Wajar saja kita sedikit emosi lah, supporter juga emosi dengan Bahrain ya. Mungkin kayak Korea nanti juga akan luar biasa nih di sana kan. Karena gue sedikit bilang Raden ya, dari kita kenapa prediksi skor gue lebih ketiga karena buat ngejar sisi gol. Benar, karena ini hitungannya grup ya. Iya, karena sisi gol kita kalau nggak salah minus berapa ya? Minus 2 apa minus 7 ya? Minus 7 kalau minus 7 ya, minus 7 kan sisi gol. Jadi kita ibarat kata yang mau ada bantai-bantai, kita ya buat ngejar sisi gol itu gitu loh, buat ngejar sisi gol. Dan juga kalau menurut gue nih juga ada sedikit ini juga catatan terakhir ya. Alex Pastor dia bilang filosofi permainan timnas Indonesia itu nggak cocok sama total football. Iya, belum cocok ya. Ibarat kata belum cocok lah. Karena pemain-pemainnya pun juga bukan yang pemain-pemain kualitas atas banget, grade S. Grade A, S. A mah masih S. Emang lu kata nih Manchester City, MU yang main kayak gitu, kualitasnya grade S semua. Ini grade B+, Amin, bukannya grade S yang dengan gaya permainan yang nyerang kayak gitu, cepet itu pemain-pemain sekelas pemain-pemain City, MU. Oke. Cocok, masih belum cocok, masih agak lambat. Gue sebenarnya satu pertanyaan yang gue pengen tahu dari Firdi Muhammad sebagai konten kreator ya. Apa tuh? Lu melihat ini
Ini jangan satu pertandingan doang ya, satu pertandingan. ST apa Kluivert? Satu pertandingan. Satu pertandingan. Lagu lawan Australia kemarin. Oh dari segi taktikal ya, satu pertandingan kemarin gue lebih milih maaf ya STY sih. Oke, ST. Gua pun juga ST. Karena dalam segi permainan lebih baik ST dibandingkan kemarin ya. Tapi kita juga harus lihat juga nih Ya. pertandingan lawan Bahrain. Kalau masih kayak gitu taktikalnya Gak ada perubahan. udah kayaknya udah banyak harus out. Lo yakin out? Ya kalau kalah Ya kalau misalkan kalah out. Tapi kan gak ada target, Pir. ya udah mau nggak ada target kan mau enggak ngapain dia masih di timnas kan begitu pemikirannya. Begini seperti itu ya. Logikanya Iya, itu pasti logikanya. tuntutan supporter juga pasti seperti Iyalah, itu ya. pasti coba ya kalau Oke. lawan Bahrain. Kalau nggak pada nyeruin Kluivert out, ini aja kemarin aja sempet naik Kluivert out. Ya udah Di gitu juga Twitter. sempat di stadion Sydney Oh ya. diteriakin nama Sintayong bukan nama Kluivert ya. Iyalah. Iya kan? Kita sekali lagi kita bukan menjelekkan untuk Bukan. Kluivert, tapi memang kita melihat dari satu pertandingan penampilan memang kurang baik. Taktikal. Makanya itu Alex Pastor tuh ngambil alih strategi tuh tadi pas latihan Alex Pastor tuh ngambil alih dah. Amin. Semoga jangan jadi yang di pinggir lapangan. Enggak lah guys, ini yang pembahasan kita Udah. untuk media sosial. Apa namanya? Pembahasan kita bukan menjelekkan satu pelatih, Iyalah. bukan memperbandingkan pelatih, tapi kita Iyalah. pengen tahu sih respon kita sebagai supporter ya apa sih keluhan kita gitu Iyalah, kan sebagai bener lah. supporter. Dan thank you banget nih buat Bang Firdy Muhammad Thank you sebagai banget, Bang konten Raden. kreator yang udah mampir di podcast Raden History. Siap. Semoga makin sukses, makin berjaya ke depannya. YouTube channel Bahrain juga Raden History makin berkembang Amin, terus, amin. makin maju, makin sukses. Amin. Oke, jangan lupa untuk kalian subscribe channel ini dan Di pastikan untuk di like, share dan pokoknya komen dah apa yang mau kalian sampaikan tanyakan ke Bang Firdy Muhammad. Pokoknya di like video ini, komen, share ke teman-teman kalian, keluarga kalian dan sahabat-sahabat kalian semuanya di share video ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Bye. 3, 2, 1, K.